Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Penting sekali ya. Secara umum menuntut ilmu penting sekali untuk menjaga istiqomah kita. Kita lihat bagaimana gambaran hati kita. Ini murojaah buat kita, pengingat ya. Rasulullah pernah bersabda, la qalbu ibni Adam asyaddu inqilaban minal qadri idza ijtama'at ghalya. Saya ulangi, idza ijtama'at ghalya. Sesungguhnya hati anak Adam itu lebih keras goncangannya daripada ketel, tahu ketel, panci lah kalau bahasa kita, ketel panci yang besar, daripada tempat memasak air atau panci tadi yang di dalamnya terdapat air mendidih. Siapa yang belum pernah masak air? Udah semua ya, kecuali anak kecil si adik nggak tahu. Dek pernah masak air belum? Pernah. Kalau mendidih gimana? Goncang nggak? Airnya goncang ya? Iya. Nanti setelah ini kalau ini masak ya, lihat ibunya masak, lihatin. Airnya itu kalau mendidih goncang, dan hati itu bukan sama goncangannya dari seperti ketel air dalam ketel yang mendidih itu, tapi lebih keras daripada itu goncangannya. Kita lihat lagi hadis yang lain. Innama sumiyal qalbu min taqallubihi. Sesungguhnya hati itu disebut al-qalbu. Al-qalbu ya, qalb. Itu karena taqallubihi, karena taqallubnya, karena berbolak-baliknya. Maka hati itu dinamakan qalbu karena taqallub, dia mudah sekali berbolak-balik. Ya, kalau bahasa Indonesia dinamakan hati kenapa? Mungkin supaya hati-hati gitu kan. Iya. Karena taqallub. Kemudian innama masalul qalbi kama sali rishatin fi syajaratin yuqallibuha rihu dhahran li batni. Ini perhatikan. Sesungguhnya perumpamaan hati itu bagaikan sehelai daun, sehelai dedaunan di pohon yang dibolak-balikan oleh angin. Ya, Anda sekarang bisa melihat ke belakang ada daun. Kalau angin menerpa, maka daun itu goyang begini, betul Pak? Kalau daun yang menjuntai, katakanlah daun pisang misalkan, atau daun yang lain, kalau angin datang, dia goyang. Hati pun seperti itu, goyang. Diibaratkan seperti itu, kalau ada daun kena angin, goyang. Maka pembahasan kiat istiqomah di zaman fitnah penting. Ini 3 poin ini ya. Baik. Kemudian kita mulai masuk. Sebelum kita masuk kiat-kiatnya, seorang ulama yang sangat masyhur wafat di tahun 795. Artinya beliau hidup di tahun 700-an gitu. Ya, sekarang tahun berapa Hijriah? 1443 Hijriah. Ya. Jadi ini beliau ulama yang sangat masyhur terkenal, bukan ulama yang baru-baru. Beliau mengatakan istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok ke kanan maupun ke kiri. Ya, saya ulangi, istiqomah itu meniti jalan yang lurus, meniti shiratal mustaqim, yaitu agama yang lurus, tiada lain adalah agama Islam, ya, dengan tanpa membelok
dengan tanpa membelok ke kanan dan ke kiri. Ingat ya, di buku Shiratal Mustaqim kita sering bolak-balik ada penggambaran tentang ada sebuah hadis di mana Rasulullah menggambarkan tentang Shiratal Mustaqim dan jalan-jalan penyimpangan. Ya, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khututan. Rasulullah membuat garis, kurang lebihnya begini ya. Rasulullah membuat garis untuk kami para sahabat waktu itu, garis lurus, dan beliau bersabda, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Shiratal Mustaqim yang dimaksud jalan Allah yaitu Islam. Summa khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau menggaris garis yang banyak di kanan dan di kiri. Gambarannya seperti itu. Ini Shiratal Mustaqim, ada garis di kanan dan kiri, jalan-jalan yang lain. Nah, dikatakan kita di warning jangan sampai kita membelok ke kanan dan ke kiri, tapi ikutilah sabilullah, jalan Allah. Ya. Kenapa kalau membelok ke kanan ke kiri? Berarti kita menyimpang dari jalan Allah. Dan istiqomah itu, kata Imam Ibnu Rajab ini, adalah meniti jalan yang lurus, agama yang lurus, yaitu agama Islam, tanpa belok kanan dan kiri. Ya. Dan kata beliau, istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan, baik yang lahir maupun yang batin, dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Gitu ya. Jadi melakukan ketaatan lahir maupun batin, ini pun adalah bagian dari istiqomah. Begitu. Termasuk juga meninggalkan semua yang dilarang. Nah, tadi ya. Jadi intinya adalah kita meniti jalan yang lurus, yaitu agama Islam, tanpa belok kanan kiri. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, dulu kita menggencarkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ya. Beliau mengatakan istiqomah adalah berpegang teguh kepada syariat Allah seperti yang diperintahkannya dan didahului dengan niat ikhlas karenanya. Intinya berpegang teguh dengan syariat Allah. Ya intinya meniti Shiratal Mustaqim, istiqomah gitu ya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, istiqomah itu diperintahkan di dalam Islam. Ya, benar-benar diperintahkan. Yang pertama, kita lihat dalam surat Asy-Syura, ayat yang ke-15, surat 42. Bisa dilihat bareng-bareng. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Jelas sekali. Dan istiqomahlah, wastaqim, istiqomahlah. Jadi ini diperintahkan, istiqomahlah ya. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 30, semalam kita hadir ya di visitasi Haroki. Ustadz Haris hadir di sana dan sebagian dari teman-teman juga hadir di Dramaga, di Masjid STAI Al-Hidayah, gabungan antar DPU. Masya Allah, Ustadz Asad Zaid, beliau diminta membacakan satu pembuka, ya, membacakan ayat Al-Quran. Beliau membacakan ayat tentang istiqomah. Saya langsung teringat besok saya mau ngisi ini gitu kan. Dan Masya Allah diingatkan oleh Ustadz Asad Zaid ya. Surat Fussilat ayat yang ke-30 ya, silakan bisa disimak. Surat Fussilat ayat yang ke-30. Ini putus-putus kayak nagih hutang. Bila ada telepon nagih hutang putus-putus katanya. Kalau dikasih kabar mau kasih duit nyambung. Nah,
Oke ya, sedikit bercanda ya, just kidding. Baik, tentang istiqomah, surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, kita semua ya, kita mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kita adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia beristiqomah. Ini setelah ini ada apa nih, kita lihat. Orang-orang yang mengatakan Rabb saya adalah Allah, Rabb kita adalah Allah, dan dia istiqomah, maka Allah katakan tatanazzalu 'alaihimul malaika, maka turun malaikat kepadanya seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan bersedih hati. Malaikat utusan Allah ya, mengatakan kepada orang-orang yang istiqomah di atas Rabbuna Allah, mengatakan janganlah kalian takut, jangan bersedih hati. Bukan kalau kita datang teman kita lagi galau, datang teman kita, akhi tenang, jangan takut, jangan sedih. Ini kita pasti bangkit, betul nggak? Ini teman kita. Bagaimana kalau malaikat yang datang? Jangan takut, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, dan berilah kabar gembira dengan surga. Ya, dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu untuk orang-orang yang istiqomah. Ya, janji selanjutnya bisa dilihat di ayat yang selanjutnya. Renungkan terus ayat ini, tadabburi terus. Ya, ini menunjukkan bahwa istiqomah itu diperintahkan. Bahwa istiqomah itu diperintahkan. Kenapa? Karena ada iming-iming pahala, bahkan surga. Ingat, perintah itu ya, sesuatu itu menjadi perintah ketika indikasinya 3. Yang pertama, langsung jelas nasnya itu, redaksinya itu mengatakan perintah. Misalkan aqimi sholat, dirikanlah sholat, maka sholat adalah perintah. Yang kedua, kalau ada iming-iming pahala atau janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya. Berarti silaturahmi diperintahkan. Termasuk ini. Ya. Walaupun di sini nggak ada apa? Istaqim, istiqomahlah, istaqimu, istiqomahlah kalian. Ya, cuma dikatakan sumastaqimu. Kemudian dia beristiqomah. Setelah itu Allah berikan iming-iming janji-janji yang banyak, maka istiqomah berarti diperintahkan. Indikasi yang ketiga, ya, kalau meninggalkannya kemudian diancam. Tadi kembali ke silaturahmi misalnya. Siapa yang memutus tali silaturahmi, maka dia diancam api neraka. Berarti silaturahmi diperintahkan. Begitu. Walaupun nggak ada iming-iming misalkan pahala apa, tapi kalau sesuatu yang kalau dia tinggalkan atau dia lalaikan kemudian terancam dengan ancaman-ancaman, berarti sesuatu itu diperintahkan. Ya, jangan nanya mana dalil perintahnya, mana redaksi perintahnya. Ini ada iming-imingnya, ini ada ancamannya kalau kamu meninggalkan. Maka ini berarti diperintahkan. Termasuk dalam hal ini adalah istiqomah. Ya, di jalan Allah itu diperintahkan. Kemudian ada sebuah hadis yang ini juga masyhur ya di tengah-tengah kita. Dari Abu Amr atau Abu Amroh, ada yang mengatakan Abu Amroh, Sufyan bin Abdullah. Qala, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qaulan, katakanlah kepadaku di dalam Islam suatu perkataan, ya, la as'alu anhu ahadan ghairuka,
yang aku tidak akan pernah bertanya lagi selain kepada engkau. Ini penting sekali, katakan yang sangat penting wahai Rasulullah. Ya. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? Qul, katakan, amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, ini penting sekali berarti, begitu. Baik. Kemudian sebaliknya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau beristiqomah, Allah perintahkan, Allah cintai orang yang istiqomah, Allah berikan berbagai macam iming-iming pahala bahkan surga. Ya. Maka sebaliknya, orang yang tidak istiqomah, maka sebaliknya, orang yang tidak istiqomah itu dicela di dalam Islam. Dicela. Ya. Orang yang nggak istiqomah itu dicela di dalam Islam. Mana buktinya? Antum lihat surat An-Nahl ayat 92. Surat An-Nahl ayat 92. Ini sebuah perumpamaan. Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ini ya, pelan-pelan perumpamaan. Biasanya yang memintal kain bapak-bapak apa ibu-ibu? Hah? Ibu-ibu ya? Pernah lihat orang mintal kain yang tradisional gitu? Dari benang-benang itu dimintal di gini-gini ya, tahunya begini-gini. Coba lihat di YouTube, silakan. Ibu-ibu kebanyakan. Dan ini sudah dikatakan demikian. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Maksudnya apa? Kalau kita sudah istiqomah di jalan Islam, istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah, ya, istiqomah menjauhi larangan-larangan, sudah dirajut tuh keistiqomahan itu, ketaatan kepada Allah, jangan kita cerai-berai kembali, ya, jangan kita urai kembali. Udah biasa hadir setiap minggu kajian, jangan berhenti. Kalau sekali-kali nggak hadir ya nggak apa-apa. Cuman kalau sekali gitu kan, ya itu namanya nggak istiqomah. Gitu. Pun dengan ibadah-ibadah yang lain. Jangan seperti itu. Ini dicela di dalam Islam. Ya. Kemudian ada hadis Nabi. Rasulullah pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr. Yang hadisnya kurang lebih bunyinya, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan engkau seperti si fulan, karena yaqumul lail wa taraka qiyamal lail. Si fulan itu dulu sering mendirikan sholat malam, kemudian dia meninggalkannya. Ya, kita ambil ibrah dari hadis ini. Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Amr, jangan seperti si fulan. Yang pertama, kalau kita mau menjadikan orang lain contoh, ya, supaya orang lain tidak mengikutinya, yang pertama jangan sebutkan namanya. Jangan kayak Pak Abdullah ya, tuh, jangan gitu. Tapi jangan seperti si fulan. Ini adab, ya. Jangan seperti Pak Edi itu. Kenapa tuh orangnya begitu? Jangan begitu. Ya. Dulu dia sering salat malam kemudian dia meninggalkan. Ini pun dicela, ya. Salat malam hukumnya apa? Salat malam hukumnya apa? Sunnah kan? Nggak ada yang mengatakan wajib salat malam. Sunnah, ya. Tapi sunnah yang sangat ditekankan. Nah, sunnah ketika dia tidak istiqomah, itu pun dicela di dalam Islam oleh Rasulullah. Jangan seperti itu.
Ya. Apalagi yang wajib. Kalau thalabul ilmi hukumnya apa? Hah? Wajib ya? Wajib apa tidur ini? Wajib. Hadisnya apa? Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah hadisnya pendek. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ya. Walaupun memang ngaji itu bukan berarti hanya di majelis taklim ini, bukan. Tapi secara umum thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wajib hukumnya. Kalau nggak istiqomah, ya lebih dicela lagi. Kan begitu ya. Nah ini. Jadi istiqomah dicintai oleh Allah dan tidak istiqomah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita nggak mau dia jadi orang yang tercela gitu. Artinya kita berusaha untuk istiqomah. Baik, yang selanjutnya adalah zaman penuh fitnah. Pokoknya kalau kita bilang zaman ini fitnah, kita sepakat. Zaman penuh fitnah, kita sepakat. Walaupun kita kalau disuruh ngejelasin maksudnya gimana sih, lah pokoknya gitu deh. Pokoknya zaman penuh fitnah gitu. Ya maksudnya gimana? Ya udah gitu. Ya, aku juga bingung. Tapi memang begitu. Ya, kita lihat lagi-lagi Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mewarning kepada umatnya. Ya, badiru bil a'mal fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Kaqita'il laylil mudlim. Kaqita'il laylil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali, ya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian melakukan amal-amal ketaatan sebelum datangnya fitnah. Segera kalian beramal soleh, melakukan ketaatan sebelum datang fitnah. Ini dulu Rasulullah bersabda, ya. Sebelum datang fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam. Ngeri banget ya, antum bayangkan. Ketika itu Rasulullah bersabda di zamannya yang menggambarkan bagaikan potongan malam. Kita bisa membayangkan bahwa di zaman Nabi malam itu mungkin lebih gelap daripada sekarang. Kalau sekarang di halaman rumah kita malam itu terang benderang karena lampunya banyak. Yang jelas malam itu gelap gulita. Sampai-sampai fitnah itu digambarkan sebelum datang fitnah yang datangnya itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ya. Dijelaskan lagi, ya, sampai-sampai seorang yang pagi harinya beriman, maka sore harinya dia menjadi kafir. Sebaliknya yang sore harinya beriman, besok pagi dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dunia. Banyak nggak orang begini? Banyak di TV mereka bicara, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan gara-gara sedikit dunia. Jadi kalau menghalalkan yang Allah haramkan, ini bahaya, bisa kufur. Memang kekufuran gitu ya. Dan orang yang mengikuti itu pun bahaya. Kalau ada tokoh-tokoh kemudian menghalalkan yang Allah haramkan, orang yang mengikutinya berarti dia berbuat syirik. Dikatakan itulah peribadahan mereka kepada mereka. Kan begitu ya? Surat At-Taubah. Gitu kan? Yang kurang lebih nanti bisa dilihat, ya. Ittakhadhu ruhbanahum, gimana ini? Ada yang hafal nggak? Nanti bisa dilihat. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan para ahli ibadah mereka menjadikan sesembahan atau tuhan-tuhan selain Allah. Iya. Terus mereka menyangkal
Enggak, mereka enggak beribadah kepada rahib-rahib. Iya, tapi ketika rahib-rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, diikutin. Sebaliknya, ya, ketika Allah halalkan malah diharamkan, diikutin, maka itu peribadahan mereka kepada mereka. Begitu. Dan sekarang fitnah itu, ya, dikatakan ini sangat dahsyat sampai-sampai ada seorang yang pagi hari beriman, sore hari kufur, sore hari beriman, besoknya kufur. Dan tentunya kita ngeri. Makanya kiat-kiat ini sangat penting, gitu ya. Baik. Jadi memang sudah dikabarkan bahwa akan datang masa-masa penuh dengan fitnah, zaman fitnah. Begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, yang dimaksud dengan fitnah itu apa, gitu kan? Zaman fitnah, maksudnya gimana sih? Gitu. Maka kita lihat nih teman-teman, bisa dicatat ayat-ayatnya, nanti bisa dibuka lagi, bahwa di dalam Al-Quran, ya, bahwa di dalam Al-Quran fitnah itu mempunyai beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah syirik. Maknanya syirik. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat dalam surat Al-Baqarah 193. Yang dimaksud fitnah di situ adalah syirik. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatan wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan sampai agama semuanya untuk Allah. Perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan sampai semua agama itu hanya untuk Allah. Ya, maksudnya sampai hanya Islam yang ada di muka bumi. Nah, fitnah di sini maksudnya perangilah mereka sampai tidak ada kesyirikan. Begitu. Jadi fitnah maksudnya syirik. Ayat yang kedua, surat Al-Baqarah 217. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Ada di ayat lain asyaddu minal qatl. Kita sering ya, awas hati-hati, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Ini salah arti. Yang dimaksud fitnah akbaru minal qatl, fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan. Bukan fitnah adu domba, bukan fitnah menuduh orang lain tidak sesuai fakta, bukan itu. Walaupun itu tetap dosa besar. Tapi yang dimaksud akbaru minal qatl di sini, lebih besar dosanya daripada membunuh, adalah fitnah yang dimaksud kesyirikan. Surat Al-Baqarah 217, ya. Ini makna yang pertama, syirik. Fitnah itu syirik di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, maknanya adalah siksaan dan azab. Kita lihat dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-14. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan disimak. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah fitnahmu itu. Dzuqu fitnatakum. Redaksinya fitnatakum. Rasakanlah fitnahmu itu. Inilah fitnah yang dahulu kamu minta supaya disegerakan. Fitnah yang dimaksud di sini artinya adalah azab atau siksaan. Jadi fitnah makna yang kedua dalam Al-Quran ini siksaan atau azab. Ya. Masih makna yang kedua ini dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Fatanu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah
Maksudnya adalah orang-orang yang menyiksa, mengadab, menganiaya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengancam orang itu, ya. Kemudian dia tidak bertobat, maka bagi mereka adab jahanam. Nih, zaman dahulu kan orang-orang mukmin diintimidasi kan, begitu kan? Betul nggak? Betul. Para sahabat yang masuk Islam diintimidasi, ya, sampai sama kerabatnya sendiri. Jadi nggak gampang waktu itu masuk Islam, ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan, udah saya Islam beres. Enggak. Mereka diintimidasi sampai ada, antum ingatlah ya, kisahnya Bilal bin Rabah. Ya, mayoritas para sahabat, kebanyakan orang-orang di waktu itu ketika masuk Islam memang mendapatkan fitnah, intimidasi dari orang-orang kafir atau orang-orang musyrikun. Itu yang kedua, maknanya adalah siksaan dan adab. Kemudian yang ketiga, fitnah itu maknanya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Akan merasakan mati, ya, al-maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Perhatikan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ya, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Berarti ya maknanya ujian, gitu ya. Wa ilaina turja'un. Kemudian surat Al-Anfal ayat ke-28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah merupakan fitnah, cobaan, ujian. Kan gitu ya. Baik, kemudian yang keempat, makna fitnah adalah musibah dan balasan. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah kalian daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah dirimu pada siksaan, ya, atau fitnah, atau pada musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Nah, ini yang keempat, maknanya adalah musibah dan balasan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yang dimaksud dengan zaman fitnah itu apa? Maka tadi ya, di sini saya kutipkan perkataan Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil. Beliau menjelaskan al-fitan. Tadi kan pertama di hadis dikatakan badiru bil a'mali fitanan, ya. Al-fitan, fitan itu jamak dari kata fitnah, fitnatun, jamaknya fitanun, ya. Fitanun, fitan itu jamak, mirip-mirip kan kata-katanya. Tapi kalau mufrad itu fitnatun, jamaknya fitanun atau al-fitan, al-fitan. Maknanya adalah cobaan dan ujian. Kemudian banyak digunakan untuk makna ujian yang dibenci. Nah, dan zaman kita begitu, ya, zaman kita begitu. Zaman ini sudah mengarah kepada membahayakan bagi kita kalau kita nggak pintar-pintar untuk menjaga agar istiqomah, sampai kita bisa tadi, sampai puncaknya adalah dia kufur ataupun murtad, keluar dari Islam. Baik, dipahami ya, insya Allah ya. Walaupun capek antum, tapi begitulah perjuangan, gitu ya. Anda sambil minum ya, nggak apa-apa ya. Antum juga boleh minum kok, nggak pada minum. Silakan Pak diminum. Pemateri aja minum, apalagi peserta ya. Bismillah. kiat-kiat istiqomah di zaman fitnah.
Kira-kira apa? Sebenarnya masing-masing pemateri ataupun masing-masing narasumber pasti punya kiat yang berbeda-beda gitu kan. Ya artinya kiat-kiat itu ini kan upaya ya, sehingga ya boleh aja orang mengatakan kiat-kiatnya yang berbeda yang lain. Tapi kita lihat yang ada di materi ini. Yang pertama kiatnya adalah ini sesuatu yang sudah lumrah sebenarnya, sudah kita pahami bersama, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran. Kiat yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran. Benar-benar kita berpedoman teguh dengan Al-Quran. Ya, kenapa begitu? Di sini dikatakan Al-Quran yang mulia merupakan alat peneguh yang paling utama. Dia merupakan tali Allah yang kuat, cahaya petunjuk yang terang. Siapa yang berpegang teguh kepadanya, Allah akan melindunginya. Siapa yang mengikutinya, Allah akan menyelamatkannya. Dan siapa yang menyeru kepadanya, akan ditunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Dan Al-Quran membantah berbagai macam syubhat, keraguan-keraguan yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam dari golongan orang-orang kafir maupun munafik. Kalau ada orang yang memberikan syubhat, keraguan-keraguan kepada kita, maka ingat kita kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, maka insya Allah akan teguh, beres. Ya, seperti Allah menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang kafir berusaha untuk menggoyahkan Rasulullah SAW. Ya, berusaha menggoyahkan Rasulullah SAW, atau berusaha menggoyahkan, menyamar-nyamarkan, memberikan syubhat kepada kaum muslimin saat itu, supaya mereka tidak percaya bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah, supaya mereka tidak percaya bahwa Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Ya, dikisahkan dalam surat Al-Furqan ayat 32 sampai 33. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidatan. Wa jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Warattalnahu tartila. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ini perhatikan ya. Berkatalah orang-orang kafir, ini Allah yang berfirman. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekali saja, jumlatan wahidah? Mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad sekali langsung, blok, sekali turun, bukan perantil-perantil begitu ya, bukan bertahap. Mengapa tidak diturunkan sekaligus? Ya, ini kalau tidak salah, jadi para nabi dan rasul terdahulu kitabnya itu diturunkan sekaligus, sedangkan Al-Quran turun berangsur-angsur. Ya, kadang turun sesuai dengan kondisi ataupun menjawab kejadian-kejadian. Ya, kadang turun dengan sebab dan kadang turun tanpa sebab. Gitu kan? Maka ada istilah asbabun nuzul, sebab turun Al-Quran. Orang-orang kafir berusaha meragukan kaum muslimin pada saat itu. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekali? Ya, sekali saja, sekali turun semuanya beres gitu. Maka kata Allah, demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, ya, dengan cara diturunkan bertahap itu, dan kami membacanya secara tartil, secara teratur dan benar. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu. Al-Quran itu peneguh. Itu maka supaya kita kuat istiqomah di jalan Islam ini, berpegang teguh dengan Al-Quran. Yakin, insya Allah Allah berikan keteguhan.
Kasus yang kedua masih menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini benar-benar terasa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang singkatnya orang-orang musyrik lagi-lagi tadi menggoyangkan, ya, mencoba menggoyangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ramai-ramai mengatakan Wudima Muhammad, Nabi Muhammad atau Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Wudima Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, jadi waktu itu wahyu tidak turun beberapa lama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya kisah ini, bahwa pernah terjadi Allah menahan wahyu atau tidak menurunkan wahyunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mengatakan 12 hari tidak turun wahyu. Ya, kemudian ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 25 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Tidak turun wahyu kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah gelisah dan orang-orang kafir mengatakan Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Gitu ya. Ini orang-orang kafir berusaha untuk menggoyangkan Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman saat itu. Maka kemudian turunlah surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kamu. Maka beres semuanya. Kuat lagi, teguh lagi. Kan begitu ya. Demikian kalau kita membaca Al-Quran, tadabburi saja Al-Quran, terjemahnya saja, apalagi melihat tafsirnya, pasti ada naik iman kita. Ya pasti itu. Apalagi membaca kisah-kisah, nanti salah satu kiatnya adalah membaca kisah tentang para nabi dan rasul. Ya. Jadi yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Ada sebuah hadis yang ini juga menguatkan ini. Nggak ada jamnya situ ya? Masih jam berapa? 10 jam. Masih ada ya? Masih ya? Sedikit lagi ya. Sebuah hadis yang kita sudah sering mendengar, sering menyimak. Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Dua perkara yang kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, kita tidak akan mungkin tersesat. Dua perkara itu apa? Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ya, kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dikatakan lan tudilu. Lan tudilu. Ini konon katanya dalam bahasa Arab. Kan la artinya tidak. Ya, tidak. Tapi begitu lan artinya tidak juga, cuman ini pokoknya nggak pernah. Lan itu tidak akan pernah selama-lamanya. Gitu. Berbeda dengan lan. Lebih kuat lan. Maka bahasanya lan tadilu. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalian pasti istiqomah. Apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ya. Seperti dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahudu wan nasara. Lan tardo, tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Mereka berusaha terus untuk memurtadkan orang-orang Islam. Lan. Dan di sini pun dikatakan lan tadilu, tidak akan pernah tersesat. Oke, yang kedua, memperhatikan kisah-kisah para nabi dan mempelajarinya untuk dijadikan teladan dalam perbuatan. Ingat, ya kalau kita baca kisah para nabi, yakin sekali maka kita akan menjadi teguh. Ya, istiqomah di dalam Islam apapun di jalan perjuangan. Ya, dalam surat Hud ayat 120 Allah berfirman, saya bacakan artinya, dan semua kisah
dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ingat ya. Jadi kisah-kisah yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran, yang Allah firmankan kepada Rasulullah, yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, itu kisah itu bukan hanya kisah yang begitu saja, nggak ada fungsinya, bukan. Tapi Allah katakan yang dengannya kami teguhkan hatimu. Rasulullah pun ketika dikisahkan tentang para Rasul yang sebelumnya, beliau menjadi kuat. Pun demikian dengan kita. Kalau kita membaca kisah-kisah mereka, pasti menjadi kuat. Insya Allah istiqomah. Ya, termasuk kisah-kisah orang soleh secara umum, baik kisah para sahabat, kisah para ulama, kisah orang-orang soleh, maka akan menjadi inspirasi buat kita untuk tetap istiqomah. Yang ketiga, kiatnya adalah siqah, yakin terhadap jalan yang kita tempuh sekarang ini. Yakin bahwa jalan ini adalah jalan yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jalan yang juga dititi oleh para nabi dan rasul, para siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, para syuhada salihin, ya, para ulama, para orang-orang soleh. Yakin sekali jalan Islam ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah jalan yang dititi oleh orang-orang yang mulia sebelum kita. Maka ketika keyakinan itu terus kita pupuk, maka kita akan istiqomah. Tapi kalau kita ragu, yakin sekali besok atau lusa kita nggak akan istiqomah, gitu ya. Ingat dalam sebuah hadis dikatakan, wa inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ana ma ana alaihi wa ashabi. Atau dalam riwayat lain, qala al-jamaah, ya. Sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 kelompok keagamaan, dan umatku, kata Nabi, akan berpecah belah menjadi 73 kelompok keagamaan. Seluruhnya berada di api neraka kecuali satu kelompok. Para sahabat kemudian bertanya, siapakah satu kelompok itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, mereka yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Kita hari ini kita berusaha untuk meniti jalan yang dititi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kita harus pupuk itu terus supaya kita kuat dan istiqomah. Jangan ragukan itu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang kita titi, yang Rasulullah katakan 73 kelompok keagamaan terpecah di dalam Islam, ya, maka yang benar hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiat yang keempat, berdakwah di jalan Allah. Berdakwah di jalan Allah. Ya, kalau pengen tahu lebih dalam materi tentang dakwah, silakan gabung bersama Usroh DPU 3. Silakan bersama Ustaz Ristandi, ya, Ahmad Ristandi. Pasti insya Allah, ya, di sana akan dipahamkan bagaimana tentang kewajiban dakwah. Ya, jadi berdakwah di jalan Allah salah satu kiat yang akan menjadikan kita istiqomah. Ya, dakwah. Kenapa? Ada yang mengatakan pertahanan yang terbaik adalah menyerang, atau orang yang menyerang itu tidak perlu bertahan karena dia secara otomatis bertahan, gitu ya. Dan dakwah itu sebenarnya kan ketika kita mendakwakan orang lain, sebenarnya intinya kepada kita sendiri. Ya, seperti seorang dokter kalau dia mengobati sakit orang lain, pasti kan dia tahu bahwa, ya, cara mengobati orang lain, dia pasti tahu cara mengobati dirinya sendiri, atau dirinya sendiri pasti harus lebih sehat daripada orang lain, gitu ya. Nah, ketika kita berdakwah menolong agama Allah, apa janji Allah untuk orang yang berdakwah menolong agama Allah? Allah akan teguhkan kedudukannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum
wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu dan mengistiqomahkan kamu. Pak Ustaz, tapi saya tidak bisa berceramah. Siapa bilang dakwah hanya ceramah? Pak Ustaz, tapi saya tidak bisa menulis materi keagamaan. Siapa bilang dakwah itu harus menulis? Ya, mengajak orang untuk sholat dakwah bukan? Kita mau ke masjid, orang sedang nongkrong santai di depan rumahnya. Kita ajak, Pak, yuk ke masjid. Dakwah bukan? Dakwah. Bisa enggak? Bisa, tapi malu. Bisa tapi malu. Ya jangan malu kalau kebaikan ya. Insya Allah kalau kita niatnya baik, insya Allah direspon dengan baik ya. Jangan takut direspon sebaliknya gitu ya. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Oke, waktunya habis. Satu lagi, yang terakhir, berjamaah. Berjamaah ya. Artinya kita harus punya komunitas. Komunitas yang benar, nah ya, jamaah yang benar. Jadi berjamaah itu pentingnya. Ingat, setan itu akan menerkam orang yang sendirian, seperti serigala menerkam domba yang sendirian. Dalam hadisnya kan begitu ya. Kita diperintahkan untuk berjamaah karena serigala akan menerkam domba yang sendirian. Pun demikian gambarannya setan menerkam orang yang sendirian. Jadi kiat yang kelima adalah berjamaah. Berjamaah, dengan berjamaah akan lebih istiqomah, begitu kan? Dan yang terakhir sebenarnya kalau mau ditambahkan adalah berdoa. Banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan doa-doa yang semisalnya. Maka insya Allah akan diberikan keistiqomahan. Ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Dan mohon maaf atas kekurangannya, dan mohon maaf ini soalnya agak panjang lebar, tapi mudah-mudahan semuanya daging semua ya, nggak ada tulang. Kalau bahasa orang YouTube kan daging semua. Wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan kepada nggak perlu copot ya, perlu copot nggak usah, kepada MC-nya. Terima kasih, silakan.